Pak Alimun dengan Bu Nur Hidayah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kita pada sore hari ini dengan penuh semangat tentunya. Baiklah yang kami hormati Ibu Dr. Hasna dan teman-teman sekalian. Untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama menyimak pemaparan makalah kami, yaitu yang berjudul Media dan Teknologi Sederhana dalam Pembelajaran Akidah Akhlak. Kepada Ustaz Halimun untuk memaparkan makalahnya, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu semua, di sini hari bukan agak ya, tapi hujan petir, agak kuat hujannya, deras dan lebat. Jadi ketika komunikasi nanti agak terputus-putus, harap dimaklumi. Baik, makalah kami berjudul tentang media dan teknologi sederhana dalam pembelajaran akidah akhlak. Pendahuluan, perkembangan teknologi dan informasi mendorong adanya pembaruan dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi fasilitator yang menciptakan pengalaman belajar. Media pembelajaran terbukti meningkatkan perhatian, motivasi, dan penyerapan pengetahuan peserta didik. Dalam pembelajaran akidah akhlak, media sangat penting karena materi yang disampaikan bersifat abstrak dan terkait internalisasi nilai dalam perilaku sehari-hari. Pokok bahasan. Pertama, yang menjadi pokok bahasan dalam pembahasan ini adalah apa pengertian media dan teknologi sederhana dalam pembelajaran. Yang kedua, apa urgensinya dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, apa jenis media dan teknologi sederhana yang diterapkan dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang keempat, bagaimana contoh penerapannya serta kelebihan dan kekurangannya. Yang menjadi tujuan pembahasan, menjelaskan konsep, urgensi, jenis, dan implementasi media, serta teknologi sederhana dalam pembelajaran akidah akhlak. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik. Jenis-jenis media pembelajaran. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama, media visual. Kedua, media audio. Ketiga, media audio visual. Yang keempat, media nyata atau real object. Dan yang kelima, media sederhana
atau bahan dari lingkungan sekitar. Media sederhana dalam perspektif pendidikan Islam. Media sederhana adalah alat bantu pembelajaran yang menggunakan bahan murah dan mudah ditemukan, seperti kertas, tanah liat, batu kecil, tali, gambar buatan sendiri, dan sebagainya. Media ini menekankan kreativitas guru, bukan teknologi. Urgensi media sederhana. Satu, menyederhanakan konsep abstrak. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Yang ketiga, membantu internalisasi nilai. Yang keempat, fleksibel, digunakan kapan saja. Yang kelima, sesuai dengan tuntutan sunnah yang menggunakan analogi sederhana. Contoh media sederhana untuk materi akidah. Satu, makna iman. Bisa kertas pohon iman. Dua, rukun iman. Bisa kita bikin seperti kartu-kartu konsep. Yang ketiga, takdir, ilustrasi sebab akibat dengan biji tanaman. Empat, hari akhir, timeline sederhana dari kertas warna. Itu adalah contoh media sederhana untuk materi akidah. Berikutnya, contoh media sederhana untuk materi akhlak. Yang pertama, materi jujur. Bisa dengan kotak kejujuran. Lalu, materi tanggung jawab. Bisa dengan bagan tugas kelas. Yang ketiga, materi sabar. Bisa dengan jurnal harian sederhana. Yang keempat, tolong menolong. Bisa dengan permainan kartu situasi. Itu adalah contoh media sederhana untuk materi akhlak. Lanjut, teknologi sederhana dalam pembelajaran. Teknologi sederhana adalah segala media dan alat pembelajaran yang tidak memerlukan sistem operasional kompleks. Dapat dibuat dari bahan murah, mudah dioperasikan, dan memiliki dampak pedagogis signifikan. Itu adalah teknologi sederhana dalam pembelajaran. Lanjut, kategori teknologi sederhana. Yang kategori utamanya adalah visual statis. Visual statis dapat seperti gambar, poster, kartu, dan papan planel. Yang kedua, audio sederhana. Bisa seperti rekaman, ceramah, murotal. Yang ketiga, audio visual sederhana. Bisa seperti video pendek, animasi sederhana. Yang keempat, alat peraga, miniatur Ka'bah, kemudian peta sejarah. Yang kelima, permainan edukatif, yaitu kartu akhlak, monopoli akidah. Lanjut kepada prinsip integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. Satu, prinsipnya keselarasan nilai, yaitu tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kemanfaatan, memiliki kemaslahatan dan mendidik. Lanjut, prinsip kesederhanaan, mudah digunakan. Kemudian prinsip efektivitas, yaitu membantu internalisasi nilai. Lanjut kepada
urgensi teknologi sederhana dalam pembelajaran akidah akhlak. A. Tantangan pembelajaran akidah akhlak di era digital, yaitu pembelajaran akidah akhlak harus responsif, namun tetap proporsional, tidak selalu bergantung pada teknologi tinggi. B. Peran teknologi sederhana dalam memfasilitasi pemahaman konsep, yaitu mengkonkretkan konsep abstrak, misal iman kepada malaikat, meningkatkan perhatian siswa, mempermudah guru menjelaskan nilai moral. C. Relevansi teknologi sederhana dengan nilai-nilai Islami, yaitu teknologi sederhana menghindarkan distraksi yang sering muncul pada media digital, sehingga lebih kondusif untuk pembelajaran nilai dan pembinaan karakter. Lanjut. Slide berikutnya yaitu pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak yaitu pembelajaran yang bertujuan menanamkan keyakinan dan membentuk karakter Islami melalui bimbingan, teladan, pembiasaan, dan pengetahuan agama. Kesimpulan. Media dan teknologi sederhana memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pembelajaran akidah akhlak karena membantu menjembatani konsep abstrak dan pengalaman nyata peserta didik. Implementasi media yang tepat memungkinkan terciptanya pembelajaran yang menarik sekaligus efektif untuk membentuk karakter Islami. Media sederhana sangat efektif untuk pembelajaran akidah akhlak karena A. Membantu konkretisasi konsep abstrak, menjelaskan konsep yang abstrak. B. Menumbuhkan partisipasi aktif. C. Dapat diterapkan di berbagai kondisi. D. Sejalan dengan metode pendidikan Islam. Barangkali itulah sekilas pemaparan inti-inti materi dari pembahasan makalah kami, dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan isi makalahnya. Untuk sesi pertama kita buka dulu sesi kritik saran terhadap makalah kami ini. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengasih atau mengkritik atau mengasih saran kepada makalah ini, dipersilakan. Silakan kepada Bapak Ibu. Baiklah, sepertinya tidak ada yang resen untuk mengasih kritik saran kepada makalah ini. Dan selanjutnya kami buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu dipersilakan mengasih pertanyaan terhadap isi makalah ini. Ya, terima kasih kepada resennya. Silakan Bu Siva. Silakan Bu Siva. Terima kasih kesempatannya moderator. Setuju dengan pemakalah bahwa media itu membantu dalam pembelajaran, apalagi akidah akhlak ya, sesuatu yang nggak nampak gitu, maksudnya nggak tahu apa ininya gitu. Yang ingin saya tanyakan tuh, kalau positifnya mungkin banyak positifnya pakai media ini. Nah, anak lebih paham, lebih menarik pelajaran itu benar. Tapi dari sisi negatifnya bagaimana? Bagaimana sebagai seorang guru untuk mengurangi sisi negatif dari media itu? Itu moderator.
kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penanya yang memberikan pertanyaan kepada makalah ini. Selanjutnya, kalau masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terhadap makalah ini, dipersilakan. Sepertinya ada lagi yang Tapi lah tanya dokter, nggak ada tanya. silakan kepada Ustaz Yoga. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan terkait pembahasan media dan teknologi sederhana dalam pembelajaran akidah akhlak. Sebenarnya kalau bicara media banyak sekali upaya media dalam bentuk apapun untuk menselaraskan pembelajaran akidah akhlak. Salah satu contoh yang ingin saya kemukakan media kebudayaan ya. Kalau kita lihat membaca sejarah-sejarah yang lalu, problem solvingnya para masyayikh, para nenek mama atau para alim ulama cerdik pandai menselaraskan media kebudayaan terhadap pembelajaran akidah akhlak. Salah satu contohnya problem solving itu seperti tabu, seperti apa namanya apa namanya kalau bahasa Indonesia itu beduk-beduk gitu. Dan itu banyak sekali tantangan dari pemikiran modernis. Lalu bagaimana pemakalah ini penulis ini menanggapi, meskipun itu tidak bertentangan dengan syariat, namun ada saja istilah modernis ini menentang kaum-kaum pemikiran Puritan dalam merangkai media-media untuk pendekatan pembelajaran akidah akhlak. Nah, bagaimana kita mengkonter hal tersebut? Mungkin itu saja pertanyaannya. Kira-kira seperti itu. Sampai ya, sampai. Atau tidak dengar? Tolong diulang lagi pertanyaannya kepada Ustaz Yoga. Baik. Kurang ini fokus. Berbicara media, kalau sekarang kan pembahasannya media dan teknologi ya, sederhana dalam pembelajaran akidah akhlak. Namun kalau kita melihat historis, merekonstruksi sejarah, banyak para ulama, para cerdik pandai itu pembelajaran akidah akhlak itu medianya dari kebudayaan. Nah, dengan seiringnya berjalannya waktu, media-media kebudayaan salah satu contohnya mungkin akhlaknya kepada orang tua itu salaman atau nunduk atau seperti beduk ya. Dan ada saja kritik dan penentang dari pemikir-pemikir modernis tadi. Nah, bagaimana seorang pemakalah, penulis mengkonter atau melihat sisi pandang seperti itu? Karena kita lihat tadi kan media yang disampaikan oleh Pak Alimun itu kan media-media modern. Media-media mungkin boleh dikatakan tidak modern, tapi ada saja yang membantah, oh ini dengan Nabi ini tidak selaras dengan teorinya. Nah, sebagai penulis itu bagaimana mengkonter hal tersebut? Mengkonter narasi-narasi tersebut sehingga tidak mengecilkan pendapat dia dan teori yang kita tetapkan itu tak masuk gitu loh. Mungkin itu pertanyaan yang sederhana untuk menutupi yang lain tidak bertanya. Terima kasih, moderator. Daripada sepi ya. Sebenarnya berikan pertanyaan kepada pertanyaan ini sangat sulit, tapi mudah-mudahan ya nanti bisa pemakalah menjawabnya. Selanjutnya kepada Bu Fitri Handayani, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini yang timbul pertanyaan saya, sebetulnya kan media
dan teknologi sederhana gitu. Kira-kira kenapa dalam judul ketika kita belajar pembelajaran yang lain mata kuliah nggak ada media dan teknologi sederhana, langsung ke pembelajaran. Tetapi kalau di mata kuliah pembelajaran akidah akhlak ini kenapa pakai media dan teknologi sederhana? Apakah memang pembelajaran tahfiz itu baru bisa dilakukan media pembelajaran teknologi yang sederhana atau bagaimana? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih dengan Fitri ini yang kepada kami. Mungkin makalah sudah bersedia untuk menjawab dari para penanya. Kepada Ustadz Alimun, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik. Terima kasih para audien yang sudah merespon dari pemaparan makalah kami. Selanjutnya mari kita berbagi ilmu. Dan sudah ada di tangan kami 3 orang penanya dengan 3 pertanyaan. Pertama, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Siva, yang mana beliau menanyakan bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari media pembelajaran. Ini media pembelajaran secara umum ya. Memang kita tahu bahwasanya di setiap media itu ada dampak negatifnya dan juga enggak kalah penting ada dampak positifnya. Dan itu makanya media itu dipakai karena ada dampak positifnya. Namun tidak tertutup kemungkinan ada dampak negatifnya. Yang jelas kalau dampak negatif itu yang banyak kita lihat itu dari media-media modern ya. Dari media pembelajaran modern itu sangat jelas dan sangat kuat akibat dari dampak negatifnya. Kalau kita tidak hati-hati atau kita tidak punya kemampuan untuk memakainya. Sementara kalau media-media yang lama atau klasik atau media-media sederhana itu sangat sedikit sekali dampak negatifnya. Dan kalaupun ada dampak negatifnya itu tidak terlalu membahayakan gitu kan. For example tadi kita pakai media kertas. Kertas itu seperti apapun kita lipat-lipat, saya rasa itu nggak akan berpengaruh besar dampak negatifnya. Lain hal kertas itu dikasih api kan, nah, baru dia bisa membakar bahkan bisa menghanguskan gurunya kan. Jadi itu dampak-dampak negatif itu yang kalau kita lihat setiap media itu ada, tapi cuman yang paling berdampak itu adalah media-media yang kontemporer, yang modern ya. Sementara kita bahas di sini adalah media-media yang sederhana. Jadi media sederhana ini tidak begitu besar dampak negatifnya. Walaupun itu tidak bisa tertutup kemungkinan ada gitu kan. Jadi barangkali itu sedikit uraian yang bisa saya berikan pada Bu Siva tentang pertanyaan yang beliau lemparkan. Namun karena kita duduk di yang rame gitu kan, langkah baiknya kita berbagi-bagi dengan kawan-kawan yang lain, karena yang dalam majelis ilmu itu kalau kita duduk surang tuh bahasa ya Pak Jamal, Tongku Jamal hafalnya itu. Kalau duduk bersama belapang-lapang. Mari Bapak Ibu kita berbagi tentang masa ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada pemakalah
Sudah memberikan jawaban kepada penanya. Ini saya sedikit tambahkan ya. Kalau kita bicara mengenai media sederhana ini, mungkin ini ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana zaman dahulu Rasul sering menggunakan media-media yang sederhana ini dalam pembelajarannya kepada anak didik. Contoh saja waktu itu Rasul menggunakan kayu, ya kayu atau ranting. Beliau menuliskan di tanah. Yang Paling mana bisa dimatikan mic-nya satu paling beliau teman-teman. ya media sederhana ini dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dulu beliau sering menggunakan media sederhana ini. Contohnya beliau menggunakan benda-benda di sekitarnya. Contohnya saja beliau menggunakan ranting kayu, beliau menulis di tanah gambar pohon umpamanya, yang dimana pohonnya itu garis lurus, itu menandakan sikap yang benar, sedangkan yang cabang-cabangnya itu sikap-sikap yang menyimpang. Jadi kalau kita berbicara apa sisi negatifnya di sini, mungkin di sini kurang apa ya? Karena di sini kurang ya, salah satunya itu kurang canggih untuk zaman sekarang. Kemudian kurang kreatif mungkin. Yaitu penambahan dari jawaban dari pemakalah. Dipersilakan kepada yang lain kalau ada yang ingin menambahkan. Bagaimana audiens? Ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan Ibu Sifa, yang mana media sederhana ini apa sisi negatifnya dari media sederhana ini? Baiklah, karena tidak ada yang menanggapi kepada Ibu Sifa, silakan atas feedback pertanyaan dari jawaban dari pemakalah. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Atas jawabannya ya, berarti media ini tergantung pemakainya, tergantung niat pemakainya. Kalau emang dipakai dengan benar, insya Allah dia benar. Begitu ya Bapak Ibu pemakalah. Ya, saya setuju. Terima kasih atas pemaparannya Bu Nur Hidayah dan Pak Alimun. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penanya yang telah memberikan atas feedbacknya ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua dari Ustadz Yoga. Pada pemakah, silakan. Baik Bapak Ibu, saya akan coba menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Pak Yoga, yang mana beliau meminta pendapat pemakalah tentang media kebudayaan klasik, tapi dianggap tidak cocok lagi untuk modern sekarang. Itu bagaimana menurut pemakalah ya? Ya, inilah gunanya apa ya? Gunanya kita hidup sesuai zamannya, ya hidup sesuai zamannya. Dan memang setiap zaman itu punya cerita sendiri. Kalau kita dulu media pengumpul massa itu pakai tabu tadi ya Pak Yoga ya, beduk ya beduk. Nah, di kampung saya kalau mau azan tuh masih pakai itu tuh Pak Yoga. Terus kalau mau ada kegiatan-kegiatan di luar apalah, di luar terstruktur itu dipakai di tabuh itu. Jadi itu bagaimana? Kalau menurut saya itu sah-sah saja gitu. Makanya kita itu harus bertindak pada kaum itu sesuai dengan keadaan kaum tersebut. Juga ketika kita berdakwah seperti itu, berbicaralah dengan
seseorang sesuai dengan kadar tingkat pikir seseorang tersebut. Jadi menurut saya media-media klasik itu tidak harus dihilangkan begitu saja. Dan kalau itu masih terpakai dan masih dibutuhkan itu, oh, why not? Kenapa tidak itu kan? Dan kalau kita berpijak kepada media modern saja, itu tidak semua orang bisa mengikuti perkembangan zaman itu dengan baik. Seperti misalnya kita mau kumpul di kampung itu, kirim messenger di WA misalnya. Ya kan nggak semua orang kampung punya WA gitu kan. Dan namanya lagi di kampung, kalau udah terlalu ke dalam itu susah sinyal, jadi nggak dapat sinyal, jadi juga tidak maksimal. Jadi bagaimana dengan media-media kebudayaan itu? Kalau menurut saya selagi bisa dipertahankan dan masih terpakai, cocok dengan kebutuhan zaman, silakan sah-sah saja. Tidak dipakai. Jadi kita itu memaksakan diri harus kelihatan canggih, wah begitu kan nggak harus, karena yang wah itu sebetulnya nggak dituntut dalam Islam, ya nggak terlalu dituntut dalam Islam Anda terlihat wah, tapi apa yang menjadi pesan itu tersampaikan, apa yang menjadi keinginan dakwah itu tersebarkan, termasuklah media-media yang dari kampung tadi seperti tabuh itu. Kalau memungkinkan untuk mengumpulkan orang, sudah terbiasa dengan bunyi ya pakai, nggak apa-apa itu Pak. Dan sudut pandang manusia itu pasti berbeda-beda. Kalau anak-anak yang lahir tahun 2000-an ya mereka anggap itu kuno. Tapi kalau saya yang punya tahun 70-an begitu kan itu just oke aja menurut saya itu. Karena saya pernah menempuh hidup seperti itu dan itu alhamdulillah nggak begitu norak ya. Kalau kita lihat zaman hari ini nggak begitu norak. Cuman yang mandang norak itu yang anak-anak lahir tahun 2000-an gitu kan. Jadi barangkali masih panjang lagi kehidupan orang tahun 97-an daripada orang yang hidup tahun 2000-an gitu kan. Jadi itu masih terpakai hari ini Bapak Yoga. Jadi barangkali menurut saya itu sementara jawabannya. Kemudian saya mohonkan juga jawaban dari teman-teman yang lainnya agar membantu kita untuk mengurai apa yang menjadi pertanyaan yang dilemparkan oleh Bapak Yoga. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemakalah. Sebelum kita kembali ke penanya, diminta kepada audiens yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menambah jawaban dari pemakalah. Baik, boleh menambahkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Nur Hidayah dan Ustaz Alimun. Saya ingin menambahkan tentang media sederhana. Tidak relevan lagi gitu kan. Sebenarnya kalau budaya itu menjadi yang pertama sebagai identitas juga, identitas akhlak gitu. Contoh seperti Indonesia dengan seperti sungkeman, bertemu guru, itu kan juga media tuh, kan budaya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh menjadi identitas, tidak perlu kita hilangkan. Ada cerita seorang Syekh Hasan itu dari Maghrib ya, dia buat stay Imam Syafi'i di Cianjur. Jadi awal-awal beliau ke sini, beliau itu melarang orang Indonesia itu untuk mencium tangan beliau. Pak, kata beliau kan, angkat. Dan jadi dia tidak mau dicium tangannya. Akhirnya sudah lama di Indonesia, beliau baru paham. Dan sekarang ini beliau membagi. Ada yang
Thalib itu dia tidak boleh untuk mencium tangan dari fatwa beliau. Tapi kalau dari yang misalnya sudah lama di situ, sudah enggak, bukan santri yang baru, tapi santri yang sudah lama gitu, dia persilakan untuk tabarukan ke beliau gitu. Boleh beliau untuk. Kenapa seperti itu? Karena beliau berpandangan bahwasanya kalau orang-orang yang baru menuntut ilmu, nanti kalau ada yang yang ditunduk, dia tunduk, atau ada yang ditakuti dia, nanti dia tidak optimis, tidak ada sifat rojaknya, cuman khauf saja gitu. Jadi ini sebenarnya budaya ini bagus gitu kan. Bagus kalau kita pandang itu bagus gitu. Juga menjadi identitas kita, bukan budayanya yang dihilangkan. Contoh gitu kan, batikan kita kemarin Indonesia itu di Saudi Arabia, kita itu menang loh lomba kebudayaan di Arab Saudi gitu. Kebudayaan apa? Batikan, barokahan dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari identitas akhlak. Identitas akhlak. Contohnya tabui juga gitu. Bukan tabuinya dihilangkan, tapi ada tradisi-tradisi yang agak melenceng dari akidah, yang itu yang harus kita perbaiki. Seharusnya seperti itu sih. Itu tambahan dari anak. Sekian. Balik ke moderator. Syukron kasiron kepada Ustadz Muhammad Taufik yang telah memberikan tambahan jawaban dari pemakalah. Bagaimana kepada yang lain? Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari pemakalah, kami lanjut kepada pertanyaan yang ketiga dari kepada Pak Yoga, dikembalikan lagi kepada penanya. Silakan Pak Yoga. Atas jawaban dari pemakalah dan penambah tadi. Oke, terima kasih kepada Pak Yoga. Kami lanjut lagi pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Fitri Handayani, yang dimana beliau menanyakan mengapa media dan teknologi sederhana ini hanya dipakai pada pembelajaran akidah akhlak, kenapa bukan ke pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Ustaz Ali mencoba untuk jawab pertanyaan dari saya Fitri Handayani. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Handayani yang sudah merespon makalah ini, yang mana beliau mempertanyakan kok media sederhana itu hanya muncul dalam ada akhlak, sementara disiplin ilmu yang lain tidak mengkaji itu ya Bu Fitri ya. Saya akan coba Iya, membahas tidak ini. ada kata sederhananya kan, kalau di sini kan ada kata sederhananya gitu ya. Jadi timbul pertanyaan gitu. Yang kita alhamdulillah Allah itu telah mengamanahkan Islam kepada kita. Kita kenal bahwasannya Islam itu sangat menganjurkan kesederhanaan ya. Bahkan kita lihat sampel kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, beliau tuh kan punya istri orang yang terkaya di Arab ya, tapi justru beliau mau menjahit bajunya yang sobek sampai baju itu masih bisa dipakai walaupun udah remaja waktu itu tetap dipakai gitu kan. Begitulah kesederhanaan beliau. Jadi berkaitan dengan media sederhana, kenapa hanya pada akidah akhlak ini munculnya? Ya mungkin ke sana analognya. Karena akidah akhlak itu mengajarkan kita untuk kesederhanaan. Berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Kenapa disiplin ilmu yang lain tidak mengajarkan kesederhanaan? Karena disiplin ilmu yang lain itu semakin canggih dia berkata, maka dia akan dianggap semakin wah ilmunya gitu. Jadi berbeda dengan akidah akhlak.
Akidah akhlak enggak seperti itu. Semakin tinggi ilmu seseorang itu justru dia di keinginan untuk semakin tunduk gitu kan. Seperti padi gitu kan, semakin berisi, semakin menunduk. Dan itu sangat islami sekali. Juga analognya bangau gitu kan, yang terbangnya jauh-jauh kemana-mana tapi kembalinya ke kubangan kerbau gitu kan, merendah juga. Dan nanti di usia tua kan sudah tinggi ilmunya lah, kita kembali ke anak kan itu pembelajaran yang dapat kita petik dari kesederhanaan Islam. Jadi kalau tidak akhlak ya, barangkali inilah kuncinya bahwasanya akidah akhlak memang di salah satu apanya tujuannya adalah untuk mengajarkan kesederhanaan. Jadi dia tidak menuntut untuk pembelajaran itu dipaksakan secara canggih begitu. Tapi jika dia bisa diajarkan dengan kecanggihan teknologi itu akidah akhlak tidak menolaknya gitu kan, tetap menerima. Jadi barangkali itu sekilas jawaban yang bisa saya berikan sama Bu Pit. Kembali kita minta kepada forum untuk sama-sama berbagi tentang ini dan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada pemakalah atas pertanyaan Ibu Fitri Handayani. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Boleh menambahkan? Silakan Tafsir Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan jawaban dari Ustadz Alimon. Kenapa media sederhana gitu? Karena untuk berakidah dan berakhlak itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu hal yang mahal, yang simpel saja yang ada dalam diri kita saja. Itu yang pertama. Itu. Nah, contohnya Rasulullah SAW ketika ditanya mengasihi isyarat kepada anak kecil gitu, di mana Allah, gitu kan? Baginda SAW pakai apa? Pakai telunjuk saja. Itu medianya gampang, ya, enggak susah. Jadi untuk berakhlak ataupun untuk berakidah itu tidak susah gitu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kullu khair sedekah, setiap perbuatan baik itu sedekah gitu. Jadi apa yang ada di kita ini bisa menunjukkan bahwasanya adanya Allah gitu. Akidahnya. Terus akhlaknya bagaimana? Ya, kita manfaatkan itu semua untuk mengingat Allah Ta'ala, untuk syukur pada Allah Ta'ala. Wallazi khalaqakum ma fil ardi jami'ah gitu. Allah ciptakan semuanya ini untuk kita kan? Untuk kita. Untuk apa? Untuk mentauhid. Kita jadi itibar bagi kita semua, apa yang ada di sekeliling kita itu bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya orang Minang alam tak kambang menjadi guru kan. Itu yang terdapat di alhamdulillahirabbil alamin itu tadi kan. Ada enggak syukur kita terhadap alam yang Allah berikan ke kita ini. Itu juga diiktibar bagi kita semua. Itu saja. Terima kasih. Kembali ke moderator. Masya Allah, jawaban dari Taufik sekali. Bagaimana Ibu Fitri Handayani? Terima kasih dari terima kasih kepada pemakalah, jawaban dari pemakalah dan juga penambah. Alhamdulillah saya bisa jadi memahami kenapa judul makalah di pembelajaran tahfiz pakai kata sederhana. Berarti untuk yang dapat saya simpulkan, untuk memberikan pemahaman tentang akidah akhlak itu kita nggak butuh teknologi modern gitu. Cukup dengan konsep sederhana saja itu bisa, dengan keteladanan dan kesederhanaan gitu. Itu yang saya tangkap tadi dari jawabannya. Terima kasih kepada pemakalah dan juga moderator. Penambah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitri Handayani dan audiens semua. Bagaimana Bu, waktu kita Bu? Waktu sudah menunjukkan 17.07. Ya, sudah selesai ya? Ya, boleh. Ya.
Baiklah, terima kasih kepada makalah dan untuk semua para audien, baik yang menambahkan atau yang menyimak makalah kami ini. Karena waktu kita sudah menunjukkan jam 5 lewat, maka kita persilakan kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Hasnah untuk memberikan ilmu kepada kita. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator ya yang alhamdulillah sudah sehat ya, walaupun mungkin masih lemas-lemas ya, masih kelihatan nih pucatnya Bu Nur Hidayah ya. Kita Masih, Bu. doakan bersama Bu Nur Hidayah sehat selalu ya. Kemudian Tapi rencananya Senin ke sana lagi, Bu. Senin masuk lagi. oh masuk lagi ya. Sekarang rawat jalan ini, Bu. Rawat jalannya ya. Mudah-mudahan ya sehat semuanya. Ya, Bu. Amin. Ya, Makasih, kebetulan Bu. juga nih Ibu juga nih lagi flu-flu juga nih, doakan ya. Ya, Baik. Jadi sekarang kita membahas masalah media ya. Jadi media ini apa pengertiannya? Bukan alat bantu. Seperti ibu guru yang lainnya kan bukan alat bantu, tapi media ini adalah menyampaikan pesan. Bisa berupa buku, bisa berupa video dan sebagainya. Sementara kalau alat bantu seperti meja, papan tulis, kan begitu. Gitu ya. Jadi perlu kita pahami. Nah, perlunya media sebetulnya untuk mempermudah guru dalam menjelaskan pembelajaran. Jadi menyatukan persepsi peserta didik. Contohnya begini. Peserta didik tidak tahu. Mungkin peserta didik yang pernah ke Mekah atau pernah dia melihat Ka'bah, dia terbayang bahwasanya Ka'bah ini begini bentuknya, segi empat dan sebagainya. Nah, diperlihatkan bentuk gambarnya, apalagi yang sudah pernah pergi ke Mekah misalnya, akan berbeda persepsi peserta didik yang belum pernah pergi, bahkan belum pernah melihat gambarnya. Tentu yang terbayang ketika guru menerangkan bahwasanya Ka'bah itu segi empat, terbuat dari batu dan kemudian ditutup dengan apa? Ini Jamal yang paling tahu ini ya. Kemudian tentu berbeda-beda persepsi peserta didik. Ada yang mengatakan, oh segi empat, batu dan sebagainya, susunan batu akan berbeda-beda. Sama halnya ketika anak misalnya yang sudah pergi ke Jakarta, dia paham bentuk Monas. Kemudian akan berbeda dengan anak yang belum pernah pergi ke Jakarta, kemudian guru menganalogikan bahwasannya Monas itu seperti apa? Seperti es krim. Yang terbayangkan oleh anak-anak itu, wah es krim ya, gitu. Kemudian ada emas lagi dan lain sebagainya. Itu. Jadi media sebetulnya membantu guru dalam supaya menseragamkan persepsi peserta didik dalam memberikan pembelajaran itu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana media sederhana. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama itu pertanyaan dari Siva, bagaimana mengurangi sisi negatif media pembelajaran. Nah, kalau Ibu melihat memotong mana? Kan ada iklan-iklannya. Nah, iklan-iklannya ini yang berbahaya. Nah, iklan-iklan ini yang berbahaya, kan begitu? Iya kan? Jadi itu. Jadi media mengurangi sisi negatif dari media pembelajaran itu yaitu tadi kalau seandainya susah memang harus direkam dan lain sebagainya ya diperbanyak rekamannya dan lain sebagainya gitu. Ya, Siva. Kemudian pertanyaan dari Yoga. Ya. Pertanyaan dari kemudian media sederhana ini kadang-kadang lama mengoperasionalkannya ya, contohnya tadi seperti harus dilukis dulu, kemudian dulu kan ada istilahnya pakai layar, istilahnya ditangkapkan seperti kita layar tancap gitu. Layar tancap itu kan ada proyektornya, OHP-nya, proyektornya. Nah, kalau seandainya tidak pas-pasan, itu harus kita operasionalkan terlebih dahulu, kan begitu.
Jadi kadang-kadang guru untuk mengoperasionalkan itu habis waktunya. Sementara waktu untuk memberikan pembelajaran kan sedikit. Itu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Yoga yang berhubungan dengan kebudayaan ya. Kebudayaan seperti beduk misalnya kan. Sekarang kenapa ini beduk nyaris tidak ada lagi? Karena sudah diganti. Karena beberapa waktu kan cukup heboh juga itu waktu masih Yakult ya, cukup heboh itu. Katanya beduk itu mengganggu yang non Islam istirahat kan demikian. Akhirnya kan beduk diganti dengan mengaji-mengaji, ya kan diawali dengan mengaji-mengaji, kemudian azan kan begitu ya. Kemudian itu jadi problem dulu beberapa waktu yang lalu ya. Akhirnya memang ditiadakan beduk ya, dia tiadakan azan, bahkan dia tiadakan azan di televisi juga karena hampir ditiadakan azan pada waktu itu ya. Nah, jadi sebetulnya beduk itu mungkin waktu ibu ya masih beduk juga ya Pak Alimun ya. Beduk itu semarak kok. Semarak kita untuk ketika apa namanya ketika kita awal-awal puasa apa namanya pakai kentongan. Itu kan beduk itu artinya memberitahu pemberitahuan kan begitu ya. Kemudian termasuk juga apa namanya kan baru-baru ini ada juga nih perdebatan antara karena media sosial. Kemudian ada yang tidak menerima tentang apa kebiasaan dari santri Lirboyo ya, iya, ya Lirboyo ya. Nah, barangkali di Jawa sana itu sudah biasa, kan begitu ya. Di Jawa sana sudah biasa itu dia mencium kaki guru dan lain sebagainya. Berbeda dengan di Sumatera Barat kan begitu. Ya, berbeda dengan Sumatera. Jadi sebetulnya media canggih itu kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyikapi, itu yang terjadi dahulu kan tidak ada, tidak pernah. Bahkan kalau apa namanya budaya-budaya demikian kan sudah berurat berakar sebetulnya. Karena apa? Karena memang pesantren-pesantren yang ada di Jawa itu kadang-kadang dia memang ke gurunya luar biasa sopan santunnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Yang nggak jadi masalah bagi mereka. Ketika itu ibu juga berdebat di dalam lokal, kemudian ada santri yang memang dari Jawa, ada juga santri yang di Sumatera Barat pada waktu itu. Katanya kami biasa saja kalau seandainya memang begitu apa guru kami ngasih makanan dengan melempar katanya begitu kan, kita juga tidak bisa memaksakan karena itu memang kebudayaan mereka kan begitu. Nah, bagi kita mungkin berpandai-pandai kita untuk menyikapi hal yang demikian perlahan-lahan. Karena seperti tabui misalnya kan, tabui itu kan tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Ya kan? Karena ada makna sejarah yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita tidak ada yang mau kembali ke yang silam misalnya gitu. Contohnya Ibu beberapa waktu yang lalu nemenin Bapak mengadakan penelitian studi naskah kuno Syekh Muhammad Yatim Al-Palu di apa di apa namanya di Pariaman kan begitu ya. Nah, Ibu melihat naskah-naskahnya itu sudah nyaris habis begitu. Padahal ilmunya bagus gitu kan. Nyaris ya naskah-naskah itu sudah tidak ada lagi apa namanya kita mau memeliharanya. Nah, naskah itu ternyata ketika Bapak meneliti ternyata naskah itu adalah hasil salinan dari Syekh Muhammad Yatim Ampalu ketika dia belajar di Mekah. Luar biasa apa namanya tulisannya bagus, 500 lembar loh dia membuatnya kan begitu, karena waktu dulu belum ada apa namanya belum ada fotokopi, belum ada PDF dan lain sebagainya, sehingga syekh kita yang dari Minangkabau belajar ke sana itu kan dia menyalin semua. Nah, itu kalau seandainya kita biarkan saja itu akan hilang kan begitu. Padahal itu luar biasa ilmunya. Nah, itu adalah media tradisional gitu. Yang nyaris memang kadang-kadang kalau tidak ada yang meneliti itu nyaris hilang pembelajaran-pembelajaran yang demikian kan begitu ya. Tuh. Kemudian ya Yoga.
Jadi ya kali itu menurut Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Fitri Handayani ya, kenapa harus media media apa namanya itu media sederhana ya? Karena begini, kecang kalau media-media yang canggih itu banyak subhatnya kan begitu. Kita melihat ya apa namanya? Karena akhlak itu sudah pedoman kita, akhlak itu berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan etika. Etika itu adalah hasil pemikiran manusia. Akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang. Kalau akhlak itu universal, kemanapun kita pergi, tetap akhlak itu adalah apa namanya berpedoman kita kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian demikian juga dengan akidah. Akidah kan tidak akan pernah berubah-berubah kan begitu. Makanya kenapa media sederhana? Karena apa? Kita melihat sekarang kalau seandainya media yang canggih-canggih kita pakai bisa saja media-media yang canggih-canggih, tapi apakah sanggup nanti guru ya harus ada kesiapan guru dalam memahami kecanggihan-kecanggihan itu sekarang kan begitu. Harus siap itu ya. Kemudian seperti yang dikatakan oleh apa namanya Ustadz tadi seperti Muhammad Taufik ya, ya secanggih-canggih apapun ya kita akan kembali lagi seperti kalau media akhlak dan media akidah akhlak itu ya cukuplah apa namanya seperti apa namanya itu alam takambang menjadi guru. Jadi medianya itu kita bisa dapat dari media contoh-contoh gitu kan, media contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya saja Pak Habibie. Bagaimana dia secanggih ya orang yang tercerdas di Indonesia, bahkan mungkin diakui juga di Jerman kan begitu ya. Tetapi akhir hidupnya dia menyesal. Menyesal dia apa katanya dia mendalami teknologi melulu kan begitu. Tanpa mungkin dia dulu dia tanpa dia kaitkan dengan ilmu agama. Tanpa dia integrasikan dengan ilmu agama. Akhirnya di hari tuanya dia kosong. Kemudian dia apa namanya sedih melihat anak-anaknya karena anak-anaknya juga tidak diarahkan ke agama. Saya menyesal katanya begitu. Kalaulah boleh saya hidup lagi, maksudnya itu kembali lagi ke masa silam, saya akan memperdalam ilmu agama. Jadi sebetulnya ilmu itu kan dari Allah semuanya. Hanya saja ketidaksanggupan kita dalam apa namanya mengungkapkannya akhirnya terpilah-pilah menjadi ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, ini yang terjadi ya, semuanya akhirnya semuanya disekularkan, dipisahkan. Ya, contohnya misalnya apa namanya ilmu medis itu yang luar biasa. Ya, medis misalnya kan uh, kalau di Belanda, di Jerman dan lain sebagainya di negara-negara barat itu kan boleh saja apa namanya uh, seperti apa namanya orang-orang memakai apa namanya bank sperma misalnya. Ya, yang sulit mendapatkan keturunan atau ingin mendapat keturunan yang misalnya seperti Habibie, nah diambil sperma Habibie itu, kemudian ditanamkan ke indung telur siapa yang menginginkan, begitu. Kemudian Bang ASI, ya, itu kan Bang ASI sementara kan di dalam Islam boleh kok kita mencari ibu susu, tetapi tidak begitu, kan begitu harus jelas akhlak dari ibu susu itu bagaimana dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, kan berapa isap sudah menjadi darah daging dan lain sebagainya kan begitu. Nih sekarang kan ada itu. Kemudian ada lagi kalau seandainya ilmu sains itu tidak diintegrasikan ke dalam agama, maka itu akan terjadilah kekacauan-kekacauan. Gitu. Jadinya kekacauan-kekacauan. Cuma begitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi yang jelas akidah dan akhlak sudah jelas kita berpandu kepada siapa. Ya, tidak ada, oh ini ada akhlak yang terbaru loh. Nah, sesuai dengan sains gitu kan. Ada akhlak terbaru ini dari mana ke mana gitu kan yang sudah jelas ya. Kemudian ada akidah yang baru. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kok ya, semenjak kita bisa mengakses dunia apa namanya teknologi canggih itu sehingga tahu kita. Kemudian rumit betapa rumitnya. Ya, luar biasa rumitnya sekarang. Apa yang kita alami sekarang itu luar biasa begitu. Contohnya seperti apa namanya yang viral kemarin itu ibu kepala sekolah apa guru ketahuan
apa namanya berbuat mesum di masjid dengan mantan muridnya LGBT ya. namanya Bu. Ah, LGBT Bu. iya, Yang LGBT. dibungkus kemarin. Iya, itu kan itu sebagian kecil itu baru yang nampak. Dia kan ada itu anunya, ada grup-grupnya itu grup-grup pelangi itu ada. Bahkan sekarang itu memang dibiayai. Jadi dengan itulah umat Muslim di Rusia dibiayai loh grup-grup pelangi itu. Ciri-cirinya bencong Cik Bu. Iya, udah jelas itu. Makanya Jadi hati-hati kalau ya, ada orang bagi jantan bencong tadi patut dicurigai itu Bu. bagi ada gerak-geriknya, ada ininya, ada tanda-tandanya, ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu bagi guru-guru ya kita kan semuanya guru-guru ini berhadapan dengan peserta didik. Makanya memang karena ini adalah virus ya, penyakit dan virus. Orang yang biasa-biasa bisa kena, orang yang biasa-biasa bisa kena begitu. Jadi makanya menurut Umar ya memang harus dihukum mati kan begitu. Nah, dengan Ali juga kan begitu kan. Jadi memang hukuman bagi orang yang dihukum mati tidak sama kalau misalnya kita yang berzina janda dan yang sudah berkeluarga yang sudah menikah kan dirajam sampai mati. Kalau ini enggak kan karena tidak ada di dalam uh, hadisnya kita kan begitu. Akhirnya itu yang terjadi. Ya. Jadi itu lagi-lagi media canggih gitu. Ya, dulu sebelum canggihnya media, nah kita tidak menemukan, tidak tahu itu, ya. Sekarang semuanya sudah dinormalisasi. Dulu ibu waktu masih kecil-kecil dulu ada ibu tiri yang kejam, kemudian memukul anaknya sehingga difilmkan karena itu kejadian Ari Anggara anak tiri Ari Anggara waktu itu difilmkan. Nah setelah teknologi canggih ini itu sudah biasa saja. Ya sudah biasa saja, sudah. Jadi semuanya sudah dinormalisasi karena inilah tanggung jawab kita semuanya. Ya, jadi cukup kita bagaimana caranya ya? Cukup kita rengkuh anak peserta didik kita, keluarga kita dan lain sebagainya, yang terdekat dengan kita. Jadi kita mengantisipasi hal yang demikian. Ya, itu. Ya, mungkin itu dari dari Ibu. Kira-kira ada yang berkomentar? Ini masalah kita berapa kali lagi nih? Berapa kali lagi tampil? Ada 2 kali lagi ya? Ya, siapa nih? Eh Kuliah, Osmanya Dua, siapa? dua kali lagi Bu. Terakhir hari ini. 2 kali lagi ya? 2 kali lagi hari bisa nggak kita tampil hari Sabtu dengan hari Minggu? Rita sama Muhammad Taufik. Hmm. Bisa enggak sekali tampil Bu 2 makalah? Nah, atau begitu boleh juga. Atau 2 makalah sekali tampil karena terakhir ya? Iya, nggak apa? Iya Bu, iya Bu. Nah, iya. Kemar Jadi yang boleh. yang mata kuliah yang lain seperti itu Bu. Oh Dua iya, dua iya. makalah sekali tampil. Iyalah Bu Rasidah. Bu apa? Ya, ya Iya. Bu Rosida enggak buka Iya, layar Bu. tadi, enggak Iya, buka iya. layar. Jadi begitu aja lah ya. Karena lokal lokal sebelah juga demikian. Jadi besok kita terakhir tampil. Kemudian tentu nanti ada pengumuman terkait masalah ujian akhir. Nah, tentu sebagaimana yang Ibu sampaikan ya, Ibu ingatkan kalau kita di apa yang daring ini tentu kita membuat apa namanya ini ya jurnal. Ya, jadi sebelum itu memang jurnal itu harus disamakan template-nya. Nanti ada template-nya. Kemudian kita memakai apa namanya memakai body note. Kemudian tolong disusun secara sistematis apa namanya tuh apanya susunannya kan begitu ya yang baik. Mungkin itu saja dari Ibu. Silakan Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu dosen kita, Bu Dr. Hasni.
yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Ibu pada sore hari ini jadi berkah bagi kita dan bisa kita laksanakan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baiklah, kami sebagai pemakalah sekaligus moderator, mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah dan kekurangan dari kami. Kami minta maaf. Mari Jaga kita akhiri. Ya. Jaga Mari kita kesehatan akhiri. Ibu Nurida ya. Apa, Bu? Jaga kesehatannya. Ya, Bu. Ya. Baiklah, mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih.